Timur. Tapi di sini nggak tahu namanya ada karangasem, cuman ada spesialisnya, ada namanya Megono. Ya Megono ownernya ini kan etikanya gimana? Mohon maaf, ini saya bicara dengan Bapak. Dari Tegalan ini. Tegalan, kan Pak Slamet Sudiono. Pak Slamet Sudiono. Semoga kaula muda zaman milenial sekarang jangan sampai kehilangan cikal bakal budaya bangsa ya, untuk mampu melestarikan bahwa bangsa ini bisa terkenal di dunia karena adanya juga salah satu batik. Penggemar, sekarang saya ada di Kota Pekalongan, di Museum Batik. Penggemar Jabater TV, kali ini tim Jabater TV ada di Pekalongan, tepatnya di rumah makan Karangasem Haji Mas Duki.
Dan tim Coba Sari TV kali ini menyantap kuliner khas Pekalongan yang disebut Karangasem. Dan inilah bentuk daripada Karangasem. Sebenarnya tidak jauh dengan rawon yang ada di Jawa Timur. Tapi di sini nggak tahu namanya ada Karangasem, cuman ada spesialisnya, ada namanya Megono. Ya, Megono itu sebangsa kayak mangga muda, nangka muda yang dicampur dengan beberapa macam rempah-rempah. Itulah. Lihat itu penggemar Jawa TV. Kalau mau ikut berpetualang dengan Jawa TV, silakan daftar dan kami akan ajak penggemar untuk menyantap hidangan seperti ini. Kita berpetualang di alam. Monggo penggemar apabila ingin ikut berpetualang dengan Jawa TV. Oke, kita lanjut. Kita makan dulu ya. Kita belum kenalan dengan ownernya ini. Ini kan etikanya gimana, Pak? Mohon maaf, ini saya bicara dengan Bapak. Udah ketinggalan itu. Ketinggalan. Enggak, kan saya Pak Slamet Sudiono. Pak Slamet Sudiono. Oh, sebenarnya sama Pak, cuman saya sekarang pakai nama Mr. Blackjun. Dan itu rekan saya. Bapak Mr. Agustaf, itu Mr. Gimun. Saya Gimun. Iya. Ini udah kenal. Kalau saya apalagi? Kecilnya saya tahu. Ini pembina saya ini. Saya tahu. Awal mula daripada makanan khas makanan Pekalongan ini Karangasem. Ini kan sebenarnya sudah cukup lama, Pak ya. Ya. Boomingnya Karangasem ini mulai tahun berapa? Nah, ini tak cerita ini ya. Iya. Karangasem itu sebetulnya bukan khas Pekalongan. Ini tak ceritain. Saya mau mundur belakang ya. Bukan khas Pekalongan. Yang original khas Pekalongan Megono. Itu betul-betul Megono itu original. Untuk tauco itu pun hasil mutasi. Sama seperti itu, Bang. Cuman bedanya ada sambal tauconya. Karena orang Pekalongan itu dipengaruhi oleh dua etnis, Arab dan Cina. Cina suka tauco, Pekalongan akhirnya suka tauco. Kecap pun sama, itu tauco. Megono itu bisa masuk semua, Bang. Nah, jadi memang itu kan memang pelengkap ya, fungsinya pelengkap, penyedap. Jadi bukan lauk sebetulnya. Kan makan nasi Megono itu kan ya cuma nasi Megono kan tidak ada lauknya kan kurang ada ya. Itu sekedar penyedap, lengkap lah pasti. Itu sampai ada orang makan di sini makan sop iga, Pak. Orang Pekalongan ini kelakuannya orang Pekalongan. Sop iga sebetulnya kan Megono. Nasinya pakai Megono. Saya udah mau ketinggalan dengan Megono. Lah, saya itu diajari sama pelanggan saya. Jadi pelanggan saya itu makannya itu macam-macam gitu ya. Saya bikin, tak coba ini nasi Megono sama sop Megono. Enak juga. Jadi masuk juga. Makanya ini Megono ini, makanya saya berani mengatakan Megono itu bisa masuk ke hampir semua menu makanan. Hampir semua masuk ke menu makanan. Tauco apalagi, tauco pakai Megono lebih enak. Nah, itu terus itu masih berantem itu juga, Pak ya. masih berantem. Masih. Oh ya. Apalagi otot itu kan rendang itu. Iya. Itu lebih enak lagi. Lebih oke lagi. Di sini padahal ada nasi otot juga. Ada nasi otot rendang. Otot itu dulu enggak laku. Sebenarnya kan itu otot itu yang dari kulitnya atau dari kikilnya, Pak? Kaki, Pak. Kikil. Kan itu kan kelas-kelasan itu. Di otot itu kelas-kelasan yang kaki. Makanya kan sekarang mahal karena permintaan banyak, barangnya sedikit. Satu-satu kan cuma 4 kaki. Nah itu dan bagian lutut mesin itu udah itu ototnya itu kelas-kelasan. Ada yang bagian kaki bawah itu murah itu.
krecek Pak Sere itu, Ya. itu. Kalau yang ini yang dalamnya itu nanti otonya bening bagus. Itu sekarang udah sama dengan daging Harganya itu. harganya. Tahun 80-an waktu jeroan masih laku Ya. kayak babat usus itu ya, rempel apa mangsa ati itu masih laku. Sekarang kan tidak laku itu. Jeroan sudah tidak laku. Jadi Saya seperti- aja tidak ada jeroannya. Ini kan langsung tidak ada jeroan. Tidak saya kasih jeroan. memang itu ekspektasi dari pelanggan yang tidak menginginkan itu, atau memang dari jenengan sendiri yang membatasi tidak menggunakan jeroan? Awalnya saya memang membatasi. Setelah saya tahu baca kesehatan, saya kan suka baca ya, terutama apalagi buku-buku kesehatan. Saya baca buku kesehatan. Akhirnya saya mencoba, saya tidak jualan. Pelanggan saya banyak terus awalnya. Sekarang udah menjadi pengetahuan umum. Akhirnya orang menyadari tidak makan jeroan. Nah, disitulah mulai jeroan tidak laku. Padahal dulu harganya jeroan sama daging sama. Kayak otot sekarang. Sekarang berbalik, makanya dunia berputar gitu. Jangan ada jalanan yang tadi laku jadi laku. Kalau otot tadi masih kecil juga. Ya, Karena asam juga. ada ototnya. Tadi kan ada yang campur itu, campur yang ada ototnya itu. Itu. Karangasem mulai muncul. Awalnya sudah ada orang penjual karangasem satu-satunya Pak. Tapi namanya bukan karangasem, masih rawon. Oh, masih rawon. Itu namanya Pak Wartas. Tetangga kita juga almarhum. Yang rumahnya sekarang tak tempatin saya. Dan itu juga saudara saya karena dia anaknya dapat sepupu saya. Pak Wartas itu dulu jualnya di depan bioskop. Itu ramai Pak. Tahun 70-an itu ramai dia. Tapi namanya Rawon. rawon. Nah, bapak saya masuk kios tahun 79. Awalnya tidak jual kayak gini, tidak jualannya bapak saya dulu jualan kan cirasnya ikan laut. Jadi ikan laut itu hanya dipotong, digoreng sama cumi-cumi. Nah, kali itu masuk kios, akhirnya coba bikin karangasem. Nah itu tahun 80-an, 81 lah, itu mulai slip Pencetus ide memakai nama karangasem. Lah, bapak saya bikin karangasem tidak mencontoh punya Pak Wartas. Ya. Nah, itu khas bener masakan dari ibu saya, almarhum. Itu yang ngasih nama bapak saya. Kenapa namanya karangasem? Karena digarang terus, jadi bapak saya kan karangasem ini kan selalu ada di kompor pancinya. Kalau Pak Wartas enggak, Pak Wartas dipanasin, udah panas diambil dulu. Lalu udah mulai adem, panasin lagi. Nah, bapak saya tidak selalu di kompor, bahasa pokoknya digarang. Iya. Rasanya agak asem, agak seger, kan namanya karangasem. Iya. Nah itu mulai udah tahun 82 udah melejit. Bla sampai Asemnya ini pakai asam Jawa atau memang bukan Jawa, kita tidak pakai asam Jawa, pakainya kalau pas musim belimbing bulu kita pakai oh pakai bumbu. kalau tidak pakai tomat. Rasa asamnya. Iya, kadang-kadang kalau itu tidak ada kita pakai itu kedondong. Kedondong muda juga. Kedondong Ya. muda itu kita cincang, kita masukin untuk dapat segernya. Pak, selama ini kan kalau di Jawa Timur nama karangasem itu kan identik dibungkus daging, dikasih Ya, betul. apa itu? Ya belimbing bulu atau tomat kan Iya, itu. iya, betul. Makanya ketika di sini nama karangasem kok mirip dengan rawon seperti itu. Wah, Jadi itu betul. Bapak saya itu nggak ngerti asal-usul itu. Mungkin karena tahu asal-usul, mungkin dia tidak pakai nama karangasem. Nggak ngerti itu. Ya hanya spontan waktu itu kan mulai jual itu lagi masak apa Pak Arane. Saya kan bantu bapak saya dari SD Pak. Karena waktu itu memang tidak ada pembantu. Saya waktu itu anak satu-satunya saya. Saya yang bantu udah wes dari kelas 4 SD saya udah bantu. Wes mulai dari marut klopo dulu kan belum ada gelingan wajib paruh sendiri kan. Nah tadi menggodok tadi cang itu udah pokoknya tugasnya gitu. Setelah barang sebelaku saya ngirisin daging. Udah
jalan klub. Lah yang seperti itu sing akhirnya kok ternyata sama dengan garang asem yang ayam itu dibungkus. Ya udah kadung nama itu udah ya udah cuman udah booming ya. Udah booming tahun 82-an itu booming betul itu. 82. Saya di SMA itu di situ saya awalnya waktu di SMP nggak bayangin saya bisa kuliah Pak. Saya masih jualan masih biasa, masih di kaki lima, masih masuk kios 2 tahun kemudian bikin barang cukup. Bayangin kios waktu itu 3 kali 5 di alun-alun itu Pak. Tahun berapa Pak Bapak buka garang asem di lokasi ini Pak? Ini 2013 Pak. 2013, kurang lebih sudah hampir 8 tahun Pak ya? 2013. Ini pun kan juga saya beli sini, saya kan dulu kan Pak, warung saya alun-alun itu ada 2 manajemen. Nah ini tak cerita ini beda lagi ini dia udah manajemen. Bapak saya kan jualannya kalau sore jam 4 sore sampai jam 3 pagi. 4 sore sampai jam 3 pagi. Kalau pagi tutup. Pagi tutup. Nah itu kan tak manfaatin saya karena waktu itu saya mau buka cabang. Saya biasa lagi orang tua Pak, aku lulus kuliah itu tahun itu. Aku kurang duit Bu Pak, koyo usul Pak aku akhirnya saya punya pemikiran udah paginya tak buat jualan saya. Saya minta modal untuk kontrak rumah, untuk modal kerja. Tapi kan tidak sebanyak yang kalau kita lokasi beda itu. Terus saya piringnya barengan, toplesnya barengan, tapi masaknya beda. Itu saya jualan waktu itu Salan tahun 88 saya jualan di lokasi itu. Udah satu warung udah berapa akhirnya saya bisa kembangin. Saya bisa beli sini. Saya beli sini pun orang tua saya waktu saya beli tahun 2010 itu bapak saya belum tak kasih tahu karena bapak saya juga meninggal tahun 2010. Jadi saya kalau tidak salah beli sini itu Februari, bapak saya meninggal dan Mei. Saya belum sempat, karena memang tak ada dulu tuh gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi. Sampai saya naik haji pun, daftar haji pun waktu tetap sama dengan 2013 tadi. Daftar, bapak saya juga belum tahu juga. Itu sampai dia meninggal. Jadi saya tak bangun setelah itu 2012 tak bangun. 1 tahun saya bangun sini Pak. Ya. Tapi yang depan dulu, bukan yang sini. Dulu cuma depan. Karena memang saya dapatnya orang jualan kuliner itu kan nggak seperti juragan batik. Iya. Dapatnya sedikit-sedikit. Iya. Kalau kita nggak bisa ngelola uang, itu pasti buat yang enggak udah wes. Itu ciri khas orang banyak yang di tengah perjalanan itu karena faktor itu. Rencana Pak diwariskan ke anak cucu atau bagaimana? Ya itu otomatis Pak. Otomatis sebab terus terang Pekalongan itu dulu banyak warung-warung legenda hilang habis karena estafetnya terputus. Ada berapa outlet yang Bapak buka ini? Outlet baru sini sama alun-alun. Yang sama di? Alun-alun tadi. Alun-alun kan sana kan anunya, artinya tempat pionirnya, legendanya di sana. Saya kemarin dapat unggahan orang Pekalongan yang ada di Jakarta, bawa teman satu bis 40 orang, disuruh ke sini tidak mau kan, mintanya di sana. Dan waktu sana kan tempatnya segitu, pada ngaku menaik, bawa sini tidak mau di alun-alun biar mengenang masa lalu. Saya ngomong, wes ambil tikar, gelari yang sebelah kan sudah tutup sebelahnya, gelari aja situ tidak apa-apa. Mengenang masa lalu.
sistem pemasakan daripada garang asem tadi berbicara kalau rawon itu dipanasin diletak lepaskan ya. Kalau garang asem kan selalu dipanasin Ya. diletak. Ini pemanasnya ini pakai kompor atau pakai arang? Pakai kompor, Pak. Pakai kompor. Kita nggak mau repot. Nggak mau repot. Nggak mau repot. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup rahasia nih. Nah, Biasanya berkuah kalau makin dipanasin itu kan dia makin cenderung ke asin. Nah, ini teknik gimana ini Pak? Nah, Siapa ini? Lah, makanya kita kan Pak, kita ini bakul warung ya bahasanya ya. Bahasa wong Pekalongan ini wong warung itu kudu bisa ambil tengahnya. Itu harus saya pengalaman pribadi selama jualan sendiri. Dulu saya kan jualan di alun-alun juga sendiri. Karena sekarang sudah tak delegasikan semua. Itu kita selalu harus ada di tengah. Karena orang makan itu kan kita lainnya orang banyak. Seleranya macam-macam. Ada yang suka asin, ada yang tidak suka asin. Kita bayangkan. Suka pedas, tidak suka pedas. Makanya Karangasem itu kan cabenya Ada di dalam. masih butuh. Iya. Nah, itu supaya kita dapat kuahnya tidak terlalu pedas. Itu satu. Nah, makanya itu di tengah-tengah itu kita ambil tengah-tengah. Biasanya kan gini Pak, satu panci nih panasin terus. Nah, udah habis kan ada panci kedua yang belum kan yang panasnya belum begitu banget, dimasukin lagi, dijoki bahasa Pekalongannya. Iya. Tambahin. Itu yang menjadikan terus jalan. Hingga nggak terlalu asin Nggak banget. terlalu asin. Terima kasih banyak Pak Selamat telah memberikan informasi yang begitu bermanfaat bagi kami. Semoga yang masyarakat di luar sana kalau mampir ke Kota Pekalongan, mampirlah di Karangasem milik Haji Slamet, ya, Haji Mas Duki, yang mana ini ciri khas Pekalongan dari Karangasem sama tadi apa tadi namanya? Megono, ya. Tapi yang penting ono ya. Otak kita ini bleset sekali, gitu ya. Pokoknya ono ya. Ini kan bahasanya kan bahasa yang tanda kutip ya, gitu. Jadi penggemar kalau memang datang ke Pekalongan, silakan datang ke Karangasem, Haji Mas Duki. Oke penggemar, saya terima kasih atas mengikuti acara di dalam kuliner ini, dan ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar dan kritikan supaya bagaimana channel kami bisa berkembang dengan baik. Oke penggemar, kita lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, sama. Pak, terima kasih banyak. Semoga sukses. Ya, udah. Ya, dadah. Itu cuma kalau misalnya kita ambil begini terus digelar, ya, yang punya batik cerita. Tapi kalau batik dulu, begitu digelar yang cerita batiknya, orang akan paham tentang wah rumit, wah ini. Oh gitu. Ayo, yuk. Kita makan.